teman-teman, balik lagi sama aku Mifta di Inspira Homes episode 6. Nah, kali ini aku udah ada di Rumah Amani bersama Mbak Metia di sini. Halo Mbak Mifta, halo. Akhirnya ya Mbak, setelah janjian cukup lama, akhirnya aku datang juga ke sini nih. Iya. Teman-teman udah sering lihat belum rumahnya di Instagram? Penasaran kan dalamnya kayak gimana? Yuk. Oh ya teman-teman, BTW ya namanya juga ini kan hunian ya, rumah hunian. Jadi kita bisa melihat ada bapak-bapak lagi Aktivitas warga ya di hari Minggu. banget. Ini biasa suka ada bersih-bersih, kumpul-kumpul anak-anak dan warga-warga setempat. Oke, jadi kita lanjut ke situ yuk Mbak. Yuk, boleh. Halo, nama aku Metia, pekerjaanku aparatur sipil negara. Selamat datang di Rumah Amani. Nah Mbak, sebelumnya aku mau tanya nih Mbak, untuk rumahnya ini apakah Mbak Metia bangun dari nol atau seperti apa? Iya betul Mbak, jadi ini rumah kami bangun total dari awal karena memang kita di tahun 2016 kita beli rumah itu, kita sengaja beli rumah yang masih sifatnya asli banget gitu. Jadi supaya pas kita mau rencanakan desain itu lebih mudah pembongkarannya seperti itu. Jadi memang udah punya cita-cita mau desain pakai kita sendiri, terus kita cari rumah yang memang bangunannya yang masih sifatnya asli atau lama gitu. Oh, berarti dirombak gitu ya? Dirombak total Mbak, jadi dari bangunan asli, rumah tipe-tipe yang di sini, terus kita bongkar semua, kita hancurkan, terus kita bangun ulang dengan desain dan layout kita sendiri gitu. Terus ini inspirasinya berarti dapat dari mana Mbak? Sebenarnya kalau inspirasi kan banyak ya, sekarang kita bisa lihat rumah-rumah kece dari manapun gitu kan. Tapi memang balik lagi kita punya preferensi sendiri lah yang bisa mengcapture kebutuhan dan juga jati diri sebenarnya gitu. Jadi aku pengen bangun rumah tuh yang memang itu menunjukkan diri aku gitu. Misalnya agak-agak maskulin gimana gitu ya, karena memang aku dan suami preferensinya seperti itu. Terus karena ini kan lahannya juga terbatas ya Mbak, cuma ukurannya berapa Mbak? Kalau luas tanahnya cuma 96. Nah, luas bangunannya sebelumnya itu 84. Nah, ini setelah dibangun tuh jadi 126. Nah, gimana caranya kita berpikir dari rumah dengan lahan segitu tuh bisa huniannya jadi lebih luas, lebih lapang gitu. Makanya dengan fasad yang tipenya curve gini kan, jadi dari luar tuh kesannya kayak yang gede gitu. Mungkin di dalamnya ntar kita lihat aja gimana kan. Terus sama yang di desain split level itu gitu. Oke. Nah, dari fasad depan rumahnya ini aja ya, begitu masuk ini banyak banget yang menarik gitu loh menurut aku. Sebentar, ini yang mencolok dulu ya Mbak. Ini apa ya Mbak kalau boleh tahu ya? Iya, jadi di sekitaran lingkungan rumahku ini sudah memakai gas alam. Kita nggak pakai LPG lagi untuk masak ataupun water heater pemanas di kamar mandi gitu. Jadi memang kita udah pakai program pemerintah menggunakan gas alam, didukung oleh PGN. Nah, ini saluran pipanya memang sesuai SOP-nya harus terekspos. Nggak bisa dicat ya? Iya, bisa. Okay. Kalau bisa dicat pasti dicat ya Mbak. Untungnya terbantu dengan konsep industrial ya. Jadi pipa-pipanya tuh terekspos, ya kan? Benar-benar ada keuntungannya juga ya? Iya benar. Gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya aku lihat ini kayak ada juga turunan di bawah. Ya. Ini apakah ada ruangan atau gimana? Iya Mbak, nanti kita masuk, kita tahu ini sebenarnya khusus di bawah itu area servis gitu. Jadi untuk aktivitas ART itu supaya nggak terlihat di publik, jalurnya ke sini. Ini biasanya nanti jemuran itu kadang aku taruh sini gitu. Ini juga sekaligus jadi taman outdoor. Gitu, oh, jadi fungsinya roster ini juga jadi secondary skin gitu ya? Iya, secondary skin sama jadi penghalang juga untuk supaya nggak kelihatan, di bawah ini ada ruangan gitu. Karena dari luar itu hanya kelihatan si mezaninnya aja kan, si level kedua itu aja gitu. Jadi dari sini tuh nggak tahu ternyata ada ruangan di dalam sini gitu. Jadi sebenarnya ini bukan pintu utama kan? Bukan. Jadi kayak kita mikirnya ini semi-semi basement gitu, nggak kelihatan dari luar, tiba-tiba ada ruangan terpencil. Menarik banget ya teman-teman ya. Nah ini memang ada tangga nih Mbak. Dari awal memang request sih sama Mas Arsi supaya apa yang bikin beda ya layout rumah supaya kalau masuk tuh nggak langsung masuk pintu gitu. Ya kan? Jadi coba deh pakai tangga. Bisa nggak sih? Kemarin juga sempat mikir kan. Ini dengan lahan segini makan tempat nggak nih tangga segini? Ternyata masih lowong bisa ke sini aku biasanya naro motor atau sepeda gitu.
Ternyata di sini juga tangganya juga lumayan ya, lumayan nggak terlalu kecil gitu. Ini berapa ya Mbak lebarnya? Kayaknya ini 90 ya. 90 ya? 90 sih Mbak. Dan emang konsep warnanya kan industrial kan, jadinya kan hitam, abu-abu gitu. Terus juga kan Mas Arsinya nanya, pengen punya rumahnya ada balkon nggak? Aku bilang bisa nggak kalau terasnya itu nanti bisa sekaligus jadi balkon gitu kan. Jadi nggak perlu lagi misalkan ada rumah yang ada kamar terus depannya pakai balkon. Kayaknya aku nggak tipe-tipe yang suka keluar kamar gitu kan. Jadi udahlah sekarang aja di teras kalian buat berjemur juga gitu. Terus kayak ibaratnya welcoming orang tamu gitu. Oh ini ada si dinding ini gitu. Ya kita lihat ya Mbak ke dindingnya. Boleh. Aku sebenarnya dari tadi salfok sama ini Mbak. Akhirnya sampai kita ke dinding ini teman-teman. Ini sebenarnya apa konsepnya, kayak gimana kok bisa sih jadi kayak gini, tercipta kayak gini? Ini tuh bata tempel Mbak. Oh ini bata tempel? Ini bata tempel, tapi kayak roster gitu sih bahannya memang ya. Sebenarnya tadinya tuh desainnya nggak ada Mbak. Ini di akhir-akhir aja baru kepikiran buat masang si bata tempel. Kenapa akhirnya kita pasang bata tempel? Supaya pas Mas ini kan dinding sana sebelah timur, sebelah barat ini udah polos sampai ke atas ya, expose. Jadi apa ya yang bikin fasad ini ada uniknya juga gitu. Kita kasihlah si bata tempel ini, kita coating biasa, kita coating clear dengan semen, dan ini memang polanya gradasi Mbak. Jadi dari awal penuh mulai sedikit-sedikit berkurang, lama-lama hilang gitu. Oh gitu. Berarti gitu. Untuk polanya ini penataannya Mbak Metia sama suami juga? Benar, dibantu sama Mas arsiteknya juga di desainnya seperti apa, tinggal tukangnya nih. Bener banget loh, yang gitu. Tadinya dindingnya polos, dikasih bata expose kayak gini langsung kelihatan beda ya Mbak? Iya betul Mbak. Aku punya pertanyaan, kenapa sih Mbak dibikin curve kayak gini? Oh iya, biasanya kan kayak siku aja gini kan? Jadi desain pertama memang siku Mas, tapi ternyata di tengah tuh berpikir buat coba kita curve supaya kelihatan dari luar tuh kelihatannya lega gitu, luas gitu. Jadi emang dari luar tuh kelihatannya nggak terkotak-kotak gitu. Kalau terkotak kan mungkin kelihatannya agak ketahuan banget nih, lebarnya cuma 6. Sama halnya dengan yang di bawah itu ya Mbak? Iya, nah kalau yang pagar di bawah ini Mas, kenapa kita buat curve selain memang menyesuaikan si konsep kita yang curve, itu buat manuver mobil buat lebih mudah juga sih Mas. Gitu, jadi kan ini dibuka, pagar lipatnya, jadi dari sana pintu mobil set, jadi enak. Kalau ini siku agak susah. Jadi memang buat carport yang lahannya terbatas ini mesti harus dipikirin juga model pagernya, terus dinding-dinding pagernya itu seperti apa gitu. Nah itu dia tips dan trik dari Mbak Metia. Sampai jumpa belum? Sampai jumpa di dalam. Selamat datang. Wow, ini yang sering aku lihat di Instagram teman-teman, kece banget ya. Ini sebenarnya rumahnya ada berapa lantai sih Mbak? Kok ada tangga ke bawah, ada tangga ke atas? Kalau ditanya tingkat berapa, kita pakai level. Jadi ada level dasar, itu di area servis. Terus ada level pertama, itu nanti ada dapur, taman, sama kamar mandi umum. Terus ini level kedua, nih area serbaguna, ada area tangga, void. Terus sama level 3 itu nanti khusus area pribadi sih, lebih ke kamar-kamar sama kamar mandi utama. Jadi memang kita bikin per area. Kayaknya pembagiannya menarik banget ya teman-teman ya. Dimulai dari ruangan ini dulu nih Mbak, pas masuk nih kerasa kayak lega banget nih, luas gitu, terkesan luas. Karena ceilingnya tinggi banget ya Mbak? Iya Mbak, jadi ini sengaja kita bikin ceilingnya agak tinggi supaya ya tadi terlihatnya lebih luas ya, lebih luas. Dan sirkulasi udara juga lebih baik gitu kan. Di sana kan ada bukaan, jadi sirkulasi udaranya masuk, di sini juga jadi nggak pengap gitu. Ini tingginya sekitar 4,5 sampai 4,7 sih Mbak. Wow. Gitu. Jadi kalau masuk itu kalau kita lagi malam-malam ada lighting tuh kayak pagelaran gitu. Rumahnya tinggi banget gitu. Tinggi, terus penataan lampunya ini juga menarik ya Mbak ya. Gitu. Sama plafonnya gitu. Betul. Aku kasih juga kisi-kisinya tuh itu besi supaya buat backdrop TV biar aksen aja sih Mbak. Oh ini besi ya? Besi. Aku pikir tadi kayu loh. Ini besi, kita cat hitam daf gitu. Wow. Biar kesannya makin kelihatan tingginya tinggi. Tuh. Soalnya dia floor to ceiling ya Mbak ya? Betul. Mentok loh sampai atas. Ini kan juga partisi buat ke area yang di level 2 itu gitu. Oke, berarti biasanya Mbak Metia ngapain nih di sini nih? Bersama keluarga gitu, berkumpul di sini? Jadi ini area serbaguna kalau kita sebutnya Mbak, karena banyak aktivitas yang kita lakukan tuh lebih banyak di sini. Suamiku misalnya nonton, aku Eva kadang juga di sini, anakku suka main gitu. Jadi memang dari 24 jam tuh ya lebih banyak di sini sebenarnya. Jadi memang di awal itu Mbak, kalau boleh cerita, aku tuh bilang sama arsiteknya, aku tuh pengen rumah yang ada area kumpulnya memang di satu titik gitu. Karena
berpengalaman di rumah ibuku, itu kan ada ruang serbaguna atau ruang keluarganya itu ada di bawah, ada di atas ada. Jadi kadang anak-anaknya itu mencar, ada di atas, ada di bawah. Nah di sini aku pengen kehangatan keluarga itu ya satu titik di titik ini gitu, kumpul di satu titik ini. Jadi gitu. kalaupun ada keluarga besar datang pun di sini ya. Di sini gitu. Kumpulnya. Betul. Terus kalau aku lihat nih dari tadi tuh aku ngeliat ada kayak kan warnanya kan kayak putih, abu-abu, ada coklat, hitam, tapi ada warna birunya ya Mbak di sini. Iya benar. Itu apa Mbak? Kok tiba-tiba ada warna biru? Apakah warna favorit? Iya betul Mbak. Jadi di awal perencanaan desain itu Mas Arsy tuh nanya, selain warna monokrom putih, abu, itu hitam, punya preferensi warna lain nggak gitu? Kita punya nih, kita suka sama warna navy. Ternyata memang sekarang lagi marak ya warna navy ya. Kalau kata tetangga lain rumah orang kaya gitu ya, biru orang kaya. Iya biru orang kaya. Amin gitu ya. Nah, terus untuk lantainya juga nih Mbak, aku lihat ada transisi ya Iya betul. dari living area sini, ruang serbaguna tadi Mbak Metia bilangnya bukan living area, Iya. ke ini Mbak. Ini pakai apa Mbak? Vinil atau apakah ini? Iya, kalau ini kan granit, yang ini vinil gitu. Kenapa kita pilih vinil? Sebenarnya ya pengen menimbulkan kesan hangat aja sih. Dan untuk pemilihan warna vinilnya ini cukup kontras ya Mbak? Iya, kontras, bener. Tapi bukan cuma lantainya loh teman-teman, dindingnya juga loh. Jadi kayak ini tuh pembeda gitu antara ruangan ini sama ini ya Mbak ya? Benar Mbak. Ini apa Mbak? Cuma di plester atau gimana? Ini kita sengaja pakai dinding expose supaya konsep industrialnya juga masih ada nih di atas ini selain di area service gitu. Di area ruang tamu ini, di area void ini juga ada yang on point gitu. Ada dinding expose. Nah ini tuh acian bak semen, terus kita finishing coating clear gitu. Tapi halus banget ya ini? Iya betul Mbak, karena kan ada anak-anak ya khawatir terluka atau gimana, makanya ini kita yang halus aja. Iya sih bener sih, kadang Gitu. kalau kamprot kegesrek gitu Sakit Mbak, terluka. makanya itu di taman aja kalau aku Iya gitu. sih, terus dikasih aksen tali-tali air kayak gini Iya ya Mbak ya? benar. Jadi mempercantik. Terus Bener. ini aku tahu nih Mbak, ini lampu yang dibikin sendiri bukan? Iya bener Mbak, ini Diceritain dong Mbak ini. DIY banget ini. Ini sebenarnya cuman kita tuh bingung. Ini cuman tinggi gini aja, expose terus ada tali air. Apa ya yang bikin Kayak masih kosong gitu ya? Masih polosan nih. Kita mikirnya apa ya ide-idenya ya? Oh kita pasang lampu aja. Jadi kalau malam itu kan memang kalau lampu gantung itu nggak sampai bawah banget ya Mbak. Jadi ada yang di sini nih buat menerangi jalan di tangga. Ini tuh sebenarnya lampu TL yang di lapangan aja Mbak, murah meriah kan ya. Lampu TL kita pasang, udah ini aku taruh triplek, aku kasih covernya kertas sif itu. Wow, kreatif banget loh teman-teman. Iya benar. Nggak kelihatan lampu. Nggak mahal juga. Nggak mahal. Jadi kalau ditanya beli di mana, aku beli materialnya, bukan beli jadinya. Nggak mahal tapi terlihat mahal. Bener. Itu yang penting teman-teman. Terus ini kita mau kemana dulu nih Mbak? Aku Ke bingung area nih. bawah mungkin ya, Oh ya, level oke. dasar dulu. Oke, kita di level dasar dulu ya Mbak. Ini area service nih kalau aku nyebutnya, karena ya tadi aku bilang memang aku request sama Mas Arsy gimana caranya ada area-area service ini tuh nggak kelihatan gitu kalau lagi ada tamu datang Mbak tuh seliuran lagi ngapain gitu. Jadi Mbak RT tuh aman di sini di ruangannya sendiri, di areanya sendiri gitu. Jadi dari depan dulu tuh ada laundry room. Jadi laundry room ini memang aksesnya sih Mbak biar keluar tuh langsung ngejemur gitu. Nah ini ini juga yang tadi ruangan pertama kita lihat nih, area di bawah itu yang kelihatan kayak semi basement ini roster, aku kasih kawat nyamuk supaya nggak nyamuk, itu juga sama nih pintu besinya seperti itu. Nih, ini berarti pintu yang tadi kita lihat dari luar itu ya? Iya Di betul, bawah? yang pasket dari carport, terus kan kita ada turunan, nah ini gitu, ini yang nggak kelihatan dari rumah jalanan di luar, ini area ini yang di bawah. Tapi Mbak, menurut aku pemilihan pintunya ini juga enak ya, maksudnya cocok gitu. Soalnya dia masih bisa ada udara yang masuk ya ke dalam. Betul, karena ini kan di bawah banget ya Mbak, maksudnya areanya paling bawah. Biar nggak terus gerah di ya? depan kan kita udah ketutupan sama si roster gitu, jadi supaya biar nggak pengap ya kita cari roster yang agak besar seperti ini. Khawatir tikus masuk enggak, karena kita pakai kawat nyamuk, terus sama si pintu besi ini. Dan lagi-lagi ini menyesuaikan konsep industrialnya gitu, karena rumah ini kan industrial minimalis, yang minimalis di bagian atas, yang industrial di bagian service. Ini natural banget sih. Tapi ini natural banget loh. Bagian service areanya Iya, sini aku benar. suka banget. Terus di sini ada sekat, dikasih sekat. Ini ruangan musola. Musola Musola. gitu. Nah, untuk musolanya juga dikasih pembeda lagi ya Mbak? Iya ini? benar. Ini kita pakai conwood supaya levelingnya beda aja sih sama lantai aciannya gitu. Kalau plafonnya ini Mbak? Ini bondex Mas, bondex polos ya.
kita nggak cat Davitam supaya kelihatan terang aja sih Mas gitu, karena ini posisinya kan sudah di bawah ya, di agak di semi basement, jadi supaya kelihatan lebih terang, lebih lega, makanya bondexnya ya seperti ini gitu. Dan jadi lebih kental lagi nih industrialnya ditambah dengan si PVC pipa ini ya. Nah, buat perkabelannya. Iya, perkabelannya sengaja diekspos, betul. Aduh, aku bingung mau nanya apa, terpana aku. Ini soalnya kadang kita juga suka ketiduran di sini Mbak, karena Iya, adem banget ya. Heeh. Enak banget. Gitu. Oke. Terus sama ini kan sengaja floating stair Iya. supaya cahaya yang tadi dari skylight itu masuk juga nih Mbak sebenarnya ke musola ini. Iya, gitu. terus biar nggak penuh juga ya Mbak ya kesannya Benar, ya. betul. Dan di bawah sini masih ada area Lesehan, lagi. area playground anak sih sebenarnya gitu. Terus ada TV-nya nih. TV. Bingung. Tadinya tuh Mbak awalnya nggak ada TV-nya gitu loh. Kita pengen ada di atas aja, cuman supaya ART juga bisa santai gitu kan sambil nemenin anak, ya kita pasang si TV ini gitu. Ini bench ini. Nah, bench ini dadakan juga. nih Mbak. Ini sebenarnya tangga kan. Dulu tuh awal ceritanya mau dikasih si railing, tapi kalau kayak gini kan kesannya penuh ya. Kita duduk dulu. Jadi aku pesen aja nih sofa buatan gitu kan. Jadi deh bench. Wow. Jadi Sebenarnya tangga memanfaatkan sih. space yang ada Space di yang sini ada ya. buat dudukan gitu. Keren banget Sambil sih. bisa buat nonton. Oh iya benar. Nah, ini plafon kayunya ini juga menarik perhatian loh Mbak. Jadi buat kesan beda gitu. Ini tadinya gimana? Emang udah mau kayak gini plafon kayu gitu? Iya, tadinya tuh sebenarnya tuh agak kelihatan ya, itu bondex cat hitam. Tadinya seperti itu. Terus ada ide gimana ya supaya si taman ini kelihatan lebih warm gitu Mbak. Ada kayu-kayunya gitu kan. Iya, bener. Ini juga plafon kayunya sebenarnya kita cari yang optimasi budget juga sih Mbak. Kita pilih jati Belanda terus kita coating cat kayu. Nah ini tamannya tuh taman basah lagi. Taman basah. Taman basah ya, karena di Bener. atasnya situ itu bolong ya Mbak? Bolong, ya. Jadi sebagian itu bukannya memang sengaja kita nggak tutup supaya ada sirkulasi udara yang masuk. Air hujan pun sebenarnya langsung masuk. Cuma di sana itu ada kawat nyamuk Mbak. Jadi buat memecah air supaya air itu nggak langsung besar jatuh ya. Oh iya benar. Jadi kan kalau ada kecil-kecil kawat nyamuk tuh mereka akan pecah gitu kan ya secara ininya. Tapi tetap masuk ke dalam sini ya? Masuk, tapi memang nggak terlalu Nggak yang basah deras, banget nggak, gitu ya? Iya betul. Ini buktinya kan tanaman-tanaman yang memang nggak perlu air banyak ini, makanya aku berani taruh di sini gitu. Dan masih hidup di sini ya? Iya betul, malah subur, dapat cahayanya juga, dapat air hujannya. Nah ini di bawahnya ini memang langsung tanah Mbak. Ini rumput Tanah. sintetis ya? Rumput sintetis, di bawahnya itu kita kasih tanah karena memang ada jalur pipa juga di bawah, jadi kita nggak bisa di semen di pelur Iya, gitu, iya, gitu. iya, Jadi iya. kita pakai tanah. Awalnya tuh mau pakai rumput gajah mini tapi nggak berhasil, Oh, nggak gitu. subur. Jadi akhirnya udahlah kita putar otak, kita kasih paranet, kita tutup sama si rumput sintetis ini gitu. Sejauh Iya. ini nggak ada jamur atau apa sih, aman. Ini jualan tanaman apa aja ya Kak? Berapaan Iya, ya iya. harganya? Apalagi Mbak? Ada yang mau dibahas? Dinding kamprot sama Oh, iya. tangga monyet itu memang buat area servis kita di paling atas. Itu jadi untuk pembuangan AC sama air toren kita di atas sana gitu. Jadi udah untuk satu mempermudah titik. akses juga ya Mbak, ada tangga betul. monyetnya. Siapa yang biasanya sering naik tuh Mbak? Mbak Metia kayaknya. Enteng ya. Iya biasanya sih tukang sih Mas kita manggil. Nah ini memang sengaja kita agak mulai startnya dari ketinggian itu karena kita punya anak kecil, jadi khawatir kalau dari bawah nanti naik. Oh, Jadi kita oke. sambung dengan tangga biasa. Tangga biasa ya. Buat keamanan. Oke. Gitu. Nah kita langsung masuk ke area sini. Yes. Ini apa Mbak? Ini ruang makan sih, area makan sih. Iya, ini ruang makan lebih ke meja bar ya. Gitu. Jadi memang konsepnya pengennya tuh meja makan tapi yang nggak formal meja makan gitu Mbak. Oh Jadi iya, pengen buat ala-ala nongkrong-nongkrong gitu ala-ala loh. Tadinya tuh mau barengan sama si kabinet, cuman kok kelihatannya kayaknya penuh, sempit kalau full kayak ada di bawahnya gitu. Jadi kita cari yang sekiranya desainnya nih lebih terbuka gitu loh, meskipun bisa ada jadi storage juga. Iya. Jadi agak lebih tinggi. Biasanya kita kalau hujan nih enak banget nih sambil dengerin lagu WFH di sini. Iya. Gitu. Kalau di Instagram fotonya dari sini Mbak. Oh dari sini. Iya bener. Sambil nyium bau-bauan suami suka masak gitu kan. Jadi aku di sini. Oh jadi yang suka masak suami nih. Betul. Mbak Metia
biasanya kan kalau dapur itu adalah wilayah kekuasaan ibu-ibu gitu. Kalau ini berarti bukan kekuasaan Mbak Meti ya? Bukan, ini kekuasaan bapak-bapak. Kekuasaan suaminya Mbak Meti ya di Suami, sini. iya, jadi dia lebih concern banget sama dapur, bersih, suka dikontrol nih aku atau Mbak yang masak tuh. Berarti menentukan tema dapur ini juga suaminya Mbak Meti ya? Betul. Untuk warna. Nggak jauh-jauh dari abu tua ya benar kan sih. sama kayu. Tapi jadi netral juga sih, kan bisa ke cewek, bisa ke cowok ya. Benar. Nah ini pemilihan layout di dapur juga kita tentukan dengan ini sih Mbak, buat operasional kalau ada tukang atau apa yang lewat, jadi nggak lewat pintu utama, bisa lewat sini. Oh. Gitu. Misalkan kayak kita panggil iya, tukang galon, tukang apa, jadi nggak harus dari pintu utama, tetap ada pintu alternatif lah. Ini boleh Jadi dibuka. ketemu di sini. Nah. Oh, ini ketemu depan lagi teman-teman. Iya. Ternyata nembusnya ke dapur. Aksesnya banyak. Aksesnya banyak Betul. banget. Jadi ada pintu utama, pintu di dapur, sama tadi pintu besi yang di basement. Sekarang kita Oke. lanjut kemana lagi nih Mbak? Ke atas? Oke, ke atas ya. Ke kamar mandi perlu nggak? Perlu dong. Oke. Nah ini konsepnya memang kamar mandi aja sih Mas, biasa. Tapi temanya memang agak beda sama yang kamar mandi utama. Ini yang lebih ke putih gitu. Dan sebenarnya aku juga salfok sama area ini nih Mbak. Jadi ini tuh sebenarnya blind spot awalnya Mbak. Tadinya mau ini sampai ada pipa mau dibikin wastafel, tapi kok mikir banyak banget sih akses bersih-bersihnya, kan ada juga di ruang wudhu sini gitu kan. Akhirnya apa ya, buat ngaca deh, soalnya di sini nggak ada cermin juga kan gitu. Jadi kita pasang aja di si lemari sama si cermin. Nah, kalau ini, Mbak? Itu kamar ART sih Mbak. Oh, nggak usah ya? Nggak usah. Nah ini tadi ruang wudhu, jadi ke sana soalnya. Oke. Jadi untuk di ini tadi lantai 1 ya nyebutnya berarti? Ya level 1. Level 1 ini udah selesai semua ya Mbak, kita Udah explore ya selesai. Mbak. Sekarang kita kemana lagi nih Mbak? Kita ke level paling atas ya. Oke. Nah ini area pribadi sebenarnya, area private, karena memang khususnya untuk kamar-kamar aja gitu. Jadi dari pas desain awal lagi-lagi aku bilang sama Mas Arsinya supaya khusus ada area, memang area-area pribadi lah, jadi nggak seliweran di mana-mana. Gitu. Biar nggak dilewatin orang-orang Iya, lain sama kan ya. kadang kalau kita masuk ke ruang tamu kadang suka kelihatan pintu kamar terbuka gitu ya, jadi supaya nggak kelihatan dari situ juga. Oke. Gitu. Jadi di atas ini tuh ada 2 kamar tidur, Dua kamar tidur. 1 kamar mandi. Kamar mandi utama. Nah ini biasanya juga aku suka di sini nih Mbak, berdiri sama suami malam ngopi ngeteh gitu. Ngapain ya. nih Mbak, cerita-cerita? Iya, gitu? refleksi kehidupan aja Mbak. Kok tadi aku hari ini ada gini ya, ada gini gitu. Jadi Iya. suka di sini suka ada angin juga kan, jadi berasa gitu. Sambil ngeliat tanaman tuh ada yang mati nggak ya? Oh iya, ini tadi yang kita lihat dari bawah ya Betul, teman-teman. ini detailnya kayak gini. Detailnya kayak gini nih. Ada kawat nyamuknya, jadi mecah tadi airnya ya. Oke, kita kemana dulu Mbak? Kemana dulu terserah Mbak Meti ya. Kamar mandi kamar utama ya. Oke. Oke. Permisi ya Mbak ini. Iya, nih aku nyalain dulu. Wow, kamar Oke. utamanya birunya lebih banyak teman-teman tuh. Sepanjang itu puas tuh birunya. Iya. Gitu. Untuk kamar utamanya ini ukurannya berapa ya Mbak? Ini 3 kali 4,5 kayaknya deh Mbak. Jujur aja aku agak penakut orangnya. Jadi pas tanya ke Mas Arsi, bisa nggak bikin kamar yang banyak space, apa maksudnya banyak ruang tapi nggak terlalu besar gitu. Jadi memang yang penting bisa masuk aja sih gitu. Jadi di situ ada area kerja, tempat tidur. Ini bisa sekalian buat lemari sama meja rias gitu. Nggak terlalu yang besar-besar oke, banget, nggak oke. apa-apa gitu. Oh, biar nggak yang kayak terkesan kosong gitu ya. Gitu. Nah, untuk yang pemilihan dinding biru ini memang yang tadi aku cerita, sebenarnya biru itu cuma diaplikasikan di sini aja di kamar gitu, tapi ternyata ada titik-titik tertentu yang kayaknya unik juga kalau dikasih warna biru gitu. Dan matching juga sih menurut aku. Iya, iya, sama matching warnanya. ya. Masih matching gitu loh sama tema industrialnya juga masih Betul, matching gitu. Terus ada foto prewednya di atas. Ah iya bener Mas. Itu foto 5 tahun yang lalu. Biar 6 tahun, 6 biar tahun. nggak kosong banget ya di situ ya. Iya bener. Sedikit cerita nih Mbak, dulu tuh zaman sekolah itu selalu minta sama orang tua pengen punya meja belajar gitu, pengen punya ruangan khusus belajar biar fokus gitu kan. Cuman kan dikasihnya meja lipat terus di depan ruang TV gitu kan. Nah sekarang di rumah sendiri pengen punya area kerja, area fokusnya sendiri gitu kan. Apalagi sekarang udah serba online ya Iya, Zoom, jadi betul banget. gimana caranya tetap posisinya nyaman ya kita buatlah si area Kita kerja ciptakan ini. sendiri ya Betul, ruang nah, kerja itu. makanya pemandangannya pun lagi-lagi ke taman, itu juga ada bukaan jendela. Ini supaya- apa wooden blind atau bukan Mbak? Oh, Ini horizontal blind, iya horizontal gitu.
Hap, jadi kadang bisa suka aku dibuka buka, langsung iya, lagi langsung nih ke pemandangannya ke taman tadi taman, itu. gitu. Oke, Yes. sekarang kita ke area mana lagi nih Mbak? Ya, ini dari jembatan kita ke kamar anak ya. Mbak, sebelum masuk nih, aku mau nanya juga Oh, nih iya, dindingnya. iya, bener, Nah, bener. ini lagi-lagi dibuat lengkung ya. Jadi nggak kayak nyiku gitu ya Betul. Mbak? Ini kalau banyak yang bilang tanggapannya ini dinding minta dipeluk, ya kan? Benar-benar. Oh iya benar. Pas ya. Pas-pas. Benar. Jadi ini menyesuaikan konsep tadi di fasad kan curve ya. Jadi dindingnya curve lagi gitu. Karena di dalam ini kamar mandi. Kita sekarang ngeliat aja ya. Yuk, kita Oke. ke kamar mandi ya. Kamar mandinya ini aku udah sering ngintip teman-teman. Iya. Ini kamar mandi utamaku. Biasalah shower, kloset. Ada indirect lamp-nya juga di bagian Tema kamar ini. mandinya emang berbeda ya dengan yang bawah tadi Iya, ya. jadi Kalau ini kayak full abu-abu full gitu abu-abu ya. maskulin. Jadi kalau yang aku udah ngerasain nih mana pengalaman keramik putih sama keramik gelap ya kan. Oke. Tapi sejauh ini so far aman sih. Nah ini lagi-lagi Mbak tadi tetap ada roster buat bukaan di kamar mandi karena kita nggak pakai fan. Jadi buat kalau pagi pun sebenarnya cahaya masuk dari taman tadi, jadi nggak pakai lampu juga kalau Jadi mandi. udah terang ya kamar Betul, mandinya ya. gitu. Nah ini pakai list kayu biasa biar kesannya ya tadi lebih hangat juga sih. Buat naruh tanaman. Itu tanaman beneran apa Enggak bohongan? taman artifisial. Ini artificial. Tapi jadi cantik ya. Iya, Ditaruh di sini. benar. Terus di sini Gitu. juga ada cahaya-cahaya ilahi nih. Bener-bener biar ada efek-efek ininya, sinarnya. Oke. Gitu. Nah ini meja wastafelnya beton ya, lagi-lagi ke expose beton expose. Jadi memang tapi kita coating clear supaya takutnya kan kena basah ya. Enggak Tapi ini untuk perawatannya nggak susah ya Mbak? enggak Mbak. Dia Aku nggak menyerap biasa aja. air ya? Enggak. Terus di curve lagi. Cuma pertanyaannya Mbak, pas lo bikin apakah tukangnya susah atau gimana? Iya, memang agak perlu skill khusus ya untuk bikin curve ini agak detail soalnya nggak seperti kalau siku kan udah pakemnya gitu Udah ya pasti kayunya gitu, ya. ada ukurannya Nah, gitu ini ya. kan agak susah juga sih bikin. Enggak, pokoknya serba melengkung, di sini melengkung, di fasad, di kanopi, di dinding. Jadi banyak perubahannya untuk perbaikannya lah ya gitu. Iya, betul. Nah, sedikit cerita juga. Udah ya Mbak? Udah. Apa masih ada lagi nih? Ini kamar. Oh, masih ada satu lagi. Si Mitnya teman-teman. lagi ya. Kamar standar sih Mbak, cuman ini aja ukuran paling 3x3. Jadi ini kamar anak ya Kamar Mbak anak ya? sih, Dan lagi-lagi dikasih warna biru ya Mbak? Iya, warna biru di bagian semua situ ruangan. aksen sama jendela supaya ada cahaya dari skylight di luar. Terang, Gitu, jadi kamarnya terang. enak. Oke, kita udah selesai Mbak eksplor rumah Amani. Gimana teman-teman? Keren banget kan? Inspiratif dong. Orang masuk Inspira Homes pasti inspiratif. Apa coba? Nah, sekarang aku mau tanya-tanya nih Mbak. Drama renov. Ya proses pembangunan rumahnya inilah seperti apa gitu. Kalau untuk rumahku ini kan kita pakai sistem borongan Mbak. Jadi proses pembangunannya makan waktu 5 bulan. Maaf Mbak, 5 bulan tuh dari rumahnya dihancurin? Iya, dari mulai rumah itu dihancurkan terus sampai jadi terus kita serah terima itu 5 bulan. Cepet banget 5 loh. bulanan. Tadinya tuh memang targetnya 4 bulan malah, cuman kata suamiku kalau terlalu cepat juga takutnya Nggak maksimal. nggak maksimal, jadi ambil tengah-tengahnya deh 5 bulan. Oke. Nah, itu berarti ada dramanya kan pasti Mbak selama pembangunan? Setiap bangun rumah itu pasti ada drama. Pasti, ya kan? betul. Ada drama. Cuman tinggal bagaimana kita mensyukuri aja sih Mbak. Ya sebenarnya itu. Jadi sebenarnya kalau di rumah aman itu syukur alhamdulillah itu dramanya Minim. Kalaupun ada Alhamdulillah. itu hal yang wajar sebenarnya karena kan kita nggak di luar kendali manusia juga, namanya buatan manusia ya Mbak Iya, ya. Jadi kita nggak betul. bisa rumah terlalu sempurna juga nggak mungkin ya. Yang sempurna itu justru kalau kita mensyukuri ya kan. Nah di sini Mamah Dede, Mamah Metia. Ngomongin biaya nih Mbak, boleh tahu nggak ini total biayanya berapa sih Mbak untuk ngebangun rumah Amani ini? kan luasnya 128. Jadi untuk jasa tukang dan lain sebagainya itu kebetulan aku udah include semua sama kontraktor. Jadi kisaran 4,5 sampai 5 jutaan dikali aja sama luas bangunannya gitu. Dikali. Udah tahu kan teman-teman? Cara ngalinya udah tahu kan? Cara ngitungnya.
Tapi sejauh ini Mbak Meti apakah puas dengan hasil rumahnya setelah ditempatin? Udah berapa bulan Mbak berarti ini? Udah setahun lebih, Mbak. Oh, udah setahun lebih. Berarti puas nggak dengan hasil rumahnya ini? Alhamdulillah sih aku ngerasanya puas karena ngerasa oh ini yang ada di bayanganku selama ini. Oh ini impianku desain selama ini sama suamiku ternyata terwujud juga gitu. Dengan segala proses pembangunannya akhirnya seperti udah sampai ke titik ini gitu. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, follow Instagram kita, dan jangan lupa follow Instagramnya Rumah Amani. Apa Mbak Instagramnya? @rumah.amani. Nah, itu dia. Follow juga TikTok kita Wicak Miftah. Bye bye. Bye. Thank you. Sama-sama.